Nah, Silakan Ibu Bu. Yun Udah, sudah, udah. Ya, ya, sudah record ya. Silakan. share screen. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil dari modul ajar. Dari di sini saya memilih modul ajar PBL, Problem Based Learning. Di sini ada informasi umum, yaitu identitas modul, nama penyusun Iin Sagita, instansi UPT SDN 01 Rantau Temiang. Saya memilih fase B kelas 4 semester 1, yaitu bab 2 Teladan Mulia Asmaul Husna. Materi pokok 5 Asmaul Husna dan artinya. Menjelaskan capaian pembelajaran yaitu menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Kompetensi awal, peserta didik dapat mengenal dan memahami Asmaul Husna serta meneladani sikap mulia Asmaul Husna. Profil pelajar Pancasila, pada kegiatan pembelajaran ini akan dilatihkan dimensi profil pelajar Pancasila, diantaranya yang pertama beriman, bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dengan cara melatih peserta didik berdoa sebelum dan sesudah belajar. Dua, kebinekaan global dengan cara melatih peserta didik tidak membeda-bedakan teman ketika membentuk kelompok diskusi atau pratikum. Tiga, mandiri dengan cara sadar diri dan tidak ketergantungan pada teman saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Empat, bergotong royong melalui cara melatih siswa untuk saling membantu bekerja sama dalam kelompok saat melaksanakan kegiatan diskusi maupun presentasi hasil kerja kelompok di depan kelas. Bernalar kritis melalui cara melatih siswa melalui pertanyaan-pertanyaan dalam kegiatan kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan topik materi pelajaran. 6, kreatif dengan cara melatih peserta didik berinovasi dalam mengajukan ide yang berhubungan dengan topik materi. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya ruang kelas, alat dan bahan yaitu Asmaul Husna dan artinya, LCD proyektor dan laptop, materi dan sumber bahan ajar yaitu buku pendidikan agama Islam kelas 4 Kemendikbud RI tahun 2021. Targetnya adalah peserta didik reguler, bukan berkebutuhan khusus. Model pembelajaran itu tatap muka dengan metode pembelajaran problem based learning. Kegiatan inti A. Dengan melakukan kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan peserta didik mampu: satu, menjelaskan Asmaul Husna dan artinya. Dua, membuat kaligrafi Asmaul Husna dan artinya secara berkelompok. Tiga, membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib. Pemahaman bermakna: menanamkan sifat teladan mulia Asmaul Husna dengan baik. Kemudian pertanyaan pemantik: apakah kalian sudah menghafal Asmaul Husna? Jika hafal, bagaimana perasaanmu? Apabila belum hafal, apa yang akan kalian lakukan? Yang kedua, pernahkah kalian mengalami peristiwa seperti gambar tersebut? Bagaimana pengalaman kalian saat dicurangi oleh teman waktu bermain? Kemudian kegiatan pembelajaran yang didahului dengan apersepsi, guru menyiapkan fisik dan psikis anak dalam mengawali kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam, menyapa peserta didik. Kemudian pembacaan doa, guru bertanya kepada peserta didik tentang kondisi siswa, kemudian mengadakan tes kemampuan awal, kemudian kelima menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti, guru menayangkan video teladan Asmaul Husna, kemudian guru memberikan penjelasan tentang diskusi kelompok, memberikan LKPD, serta peserta didik menyusun rencana proyek meliputi pembagian tugas dan persiapan alat serta bahan. Tiga, peserta didik guru membentuk kelompok. Kemudian lima, guru beserta didik menyepakati jadwal penyelesaian proyek buat karya kaligrafi 5 Asmaul Husna. Guru membantu. Yang kemudian lima, memantau perkembangan proyek. Kemudian yang terakhir melakukan ice breaking. Kegiatan penutup, penyimpulan. Peserta didik membuat resume tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran.
Kemudian guru dan peserta didik menyimpulkan tentang Asmaul Husna dan artinya. 3. Mengadakan materi yang harus dipelajari pada pertemuan berikutnya. Kemudian guru menutup kegiatan pembelajaran. Refleksi, di sini ada refleksi pada saat pembelajaran, yaitu guru menanyakan beberapa pertanyaan, diantaranya, sudahkah kalian mengenal Asmaul Husna? Apa kalian sudah hafal Asmaul Husna? Itu adalah refleksi terhadap peserta didik. Kemudian ada refleksi guru yang salah satunya itu apa saja hal yang dapat diperbaiki dari kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian ada kegiatan pengayaan dan remedial, kemudian melakukan asesmen dan penilaian untuk peserta didik. Misalnya diantaranya instrumen penilaian sikap, ada instrumen penilaian sikap sosial, keterampilan, dan yang terakhir itu asesmen berupa LKPD. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil RPP Ya. yang saya buat. Terima kasih. Ya. Jangan ditutup dulu screenshot-nya ya, eh, screen share-nya. Tolong dari awal lagi. Iya, saya duluan ya Pak Mirhan. Boleh, silakan Bunda, silakan. Iya, iya. Oke, baik. Ini mata pelajarannya Mbak Ibu Iin ini pendidikan agama Islam. Materi pokoknya 5 Asmaul Husna dan artinya. Oke, terus ke bawah. Kompetensi awal. Ya, dapat mengenal dan memahami ya. Mengenal dan memahami. Kemudian profil Pancasila, oke, umum ini ya. Memahami, oke, sarananya, oke. Mengenal ada laptop, ada proyektor, pelan-pelan. Iya, sebentar. Materinya buku ya. Materinya buku ya. Materinya buku saja ya. Buku. Bisa berupa eh, video juga. Ya, tapi di sini ditulis buku ya, Bu. Materi sumber belajar itu Ya, buku ya, pendidikan agama Islam. Mestinya tadi Ibu perkaya ya itu ya. Oke, nggak ya. apa-apa. Belajar Al target, oke. Model. Iya, tadi sebentar. Oke. Bu Iin ya. Ya, Ya, Bu Bu. Iin. Masih ingat nggak dulu kita pernah belajar di awal tentang teori-teori belajar? Ya, Bu. Ya, ya. Nah, yang paling penting, Bu Iin, ketika kita memulai merancang persiapan proses pembelajaran yang akan kita lakukan, tentu di situ lengkap ya, merancang itu mulai dari materinya apa, sarananya bagaimana, proses PBM-nya, metodenya nanti seperti apa, dan seterusnya. Nah, maksud saya, kita kan harus paham, kita berangkat dari teori belajar yang mana nih untuk materi ini. Itu Eh, pertama dulu. Ya. untuk materi ini, eh, dia berhubungan dengan teori behavior dan Behavior. kognitif. Kemudian ini masuk semua ini sebenarnya, Bu. Ada teori Gitu. belajar konstruktivisme, humanisme juga ada. Iya. Kenapa bisa masuk semuanya, Bu Iin? Ini kan kalau misalkan teori belajar behavior itu ada Hmm? ini kan ada perubahan perilaku dari Satu proses itu ada pembelajaran perubahan. ya dari proses pembelajaran Oke. yang kita lakukan. Mm-mm. Itu kan kalau Ada kita perubahan dalam perilaku. dalam pembelajaran kita usahakan dalam pembelajaran itu setelah peserta didik itu belajar, kita berharap adanya perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik lagi setelah mereka mengenal dari Asmaul Husna ini tadi. Oke. Ada hasil ya, ada Iya, hasil dari pembelajaran diharapkan itu ya. seperti itu. Itu berarti teori kognitif. Lalu ada teori behavior juga masuk ya di dalam ya. Iya, Teori Bu. behavior itu karena memang ada usaha yang dilakukan ya, ada Hmm. stimulus, ada usaha yang dilakukan oleh siswa. Oke ya, jadi itu yang penting. Jadi
ada yang mendasari kita untuk menyusun rencana pembelajaran. Satu itu. Itu udah bagus ya, Bu Iin, untuk memahami itu. Karena itu menjadi dasar bagi kita untuk menyiapkan rencana pembelajaran. Oke, berikutnya Bu Iin, eh, kan salah satu bentuk pengembangan pembelajaran itu terkait dengan bagaimana kita merumuskan tujuan ya Bu Iin ya. Iya, Kayaknya Bu. sih tadi saya melihat tujuan pembelajaran yang sudah Bu Iin rumuskan sih insya Allah relevan ya dengan materi. Coba mana dia tadi? Tujuan. Menjelaskan, membuat kaligrafi ya, Iya, membiasakan sikap. Oke. Kalau menjelaskan menjawab ya tadi ya, karena memang di apa tadi yang pertama itu bahwa tujuan apa tadi itu rumusan apa ya, yang awal tadi itu kan memang menjelaskan dia mengenal dan memahami ya. iya, Ya, untuk mengenal dan memahami kita bisa mengukurnya melalui pertanyaan anak-anak bisa menjelaskan. Gitu ya. iya, Oke. Bu. Relevan ya, Bu ya. Coba jelaskan berarti kalau dia mampu menjelaskan berarti dia paham. Sudah Iya. terukur ya, sudah terukur. Lalu kenapa juga melalui membuat kaligrafi? Itu kan kaitannya nanti dengan skill ya. Kaligrafi itu kan lebih ke bagaimana anak menerapkan keterampilannya, keindahan tulisannya. Itu kaitannya nanti dengan tujuan pembelajaran Bu In yang pertama tadi apa? Eh, itu ya itu tadi, Bu. Berhubungan dengan kegiatan pembelajaran siswa selain mereka mengetahui Asmaul Husna beserta artinya, mereka juga Mm-mm. mampu menuliskan huruf dalam bentuk huruf Arabnya, dalam bentuk kaligrafi Asmaul Husna tadi, Bu, Coba yang kita naik ke dibuat atas nanti lagi. secara berkelompok. Coba kita naik ke atas lagi tadi. Dari awal lagi. Naikin ya ke atas ya. Oh, stop Pak. Presentasi, Bu. Iya. Lagi-lagi Pak ke atas Pak. Terus Pak. Terus di awal lagi, di awal. Oke, kompetensi awal. Nah, di kompetensi awal itu mengenal dan memahami ya. Eh, apakah menurut asumsi Bu Iin ketika anak disuruh menulis, itu juga bisa membantu dia untuk mengenal dan memahami Asmaul Husna ini? Betul, Bu. Dengan kita belajar menulis kaligrafi Asmaul Husna, setidaknya anak sudah secara tidak langsung kita kenalkan. Nah, ketika dia Mm-mm. menulis, anak-anak itu sudah secara langsung dia akan membacanya dan dia menulis juga artinya. Nah, secara tidak langsung mereka akan mengenal. Oh, ternyata ketika menulis itu Al-Malik. Oh, ternyata Al-Malik itu artinya kan Maharaja. Artinya, oke. Jadi ada ya kaitannya ya. Iya, Bu. Gimana Pak Mirhan? Ada pertanyaan Pak Mirhan? Baik, terima kasih Bunda. Eh, baik Bu Iin, sebelumnya terima kasih Bunda atas waktunya. Bu Iin, karena ini ujian komprehensif, mungkin ada beberapa hal yang saya berikan masukan terhadap eh, modul yang Bu Iin. Kebetulan saya juga sudah baca sebelumnya modul yang Bu Iin sampaikan. Bu Iin menggunakan metode ini ya, model PBL ya, Iya, Pak. Problem Based Learning. Iya. Baik. Ya, ini mungkin masukan dan untuk teman-teman semua bahwa Bapak Ibu yang penting di samping yang disampaikan Bunda tadi terkait teori, kita juga harus memahami lebih mendasar terkait apa itu PBL dan PJBL supaya tidak terjadi miskonsepsi dan mispersepsi. Bu Iin, kalau Bu Iin mengambil pembelajaran PBL, sebaiknya Bu Iin lebih mengutamakan permasalahannya apa, problemnya apa. Nah, di modul yang Bu Iin sampaikan memang secara umum sudah baik, cuman akan lebih baik lagi kalau Bu Iin memunculkan permasalahan, problemnya apa, dan problem itu nanti akan ditemukan solusinya oleh siswa. Saya kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menjadi hal penting juga adalah tadi sudah disinggung sama Bunda, bahan ajar. Bahan ajar itu jangan hanya eh, buku. Banyak bahan ajar yang dapat kita gunakan. Karena eh, pembelajaran saat ini sudah menggunakan TPEC, technological, pedagogical, scientific, artinya
jangan hanya semata-mata menggunakan buku itu hanya pendukung, salah satu pendukung, tapi kita banyak bisa mengeksplor sehingga pembelajaran itu bisa lebih maksimal. Kemudian selanjutnya sebagai masukan yang saya lihat dari modul itu lebih ke saintifiknya. Artinya eh, ke depan pada saat Bu Iin melaksanakan PPL, kalau masih menggunakan modul ini, Bu Iin lebih mengeksplor lebih jauh problemnya karena menggunakan problem based learning. Tapi kalau produk, nah Bu Iin menggunakan PJBL gitu. Jadi jangan jangan sampai salah penerapannya. Kalau Ya. memang yang diharapkan dari tujuan pembelajaran itu produknya, maka pilihlah yang PJBL. Yang lebih Tetapi kalau Bu ujung. Iin ke problemnya, maka utamakan problemnya itu. Ya, jadi jangan jangan apa ya, jangan tertukar antara PBL dan PJBL. Mungkin itu Bu Iin beberapa masukan. Semoga ini menjadi pembelajaran kita bersama, bukan maksud menggurui, tapi ini bisa menjadi pengetahuan kita bersama, sharing bersama, sehingga nanti pada saat Bapak Ibu menjadi guru profesional, benar-benar profesional. Jadi tidak hanya sampai di Iya. sini, kita sama-sama pembelajar. Demikian Bunda, terima kasih Bunda. Oke, Ya, Pak, makasih. terima kasih Makasih, masukannya, Pak. Pak Mirhan. Oke, bisa lanjut ke komponen berikutnya. Ada asesmen atau penilaian di sini? Sarana lanjut, seperti oke, mode pembelajaran, tujuan, pemahaman bermakna, pertanyaan, kegiatan pembelajaran. Di mana letak asesmennya ini? Iya. Evaluasi hasil belajarnya? Terus. Kegiatan penutup, oke, refleksi. Nah, refleksi ini saat menutup pelajaran apa gimana ini? Iya, pada saat sebelum kita menutup pelajaran, Ya, menutup, kita oke. lakukan refleksi. Iya, oke, itu refleksi peserta didik dan refleksi guru. Lalu asesmennya bentuknya seperti apa? Saya pengen penasaran lihat asesmennya. Penilaiannya, kegiatan pengayaan. Oke. Nah, ini ya, siap. Oke, siap. Instrumen penilaian. Jadi ada aspek sikap ya tadi ya. Sikapnya terhadap apa tadi? Aspek sikap, ada aspek psikomotorik, ada aspek kognitif gitu ya. Kan Ya. biasanya tiga itu ya Bu In ya. Ya. Ada aspek kognitif, aspek sikap, aspek psikomotorik. Oke, kita mulai dari sikap spiritual atau dari aspek sikap afeksi ya. Eh, Bagaimana Bu Iin melakukan itu ketika sampai pada aspek sikap yang mau kita nilai? Ya. Untuk penilaian sikap, ini kita Mm-mm. bisa membuat sebuah rubrik untuk peserta Mm-mm. didik. Ya, di Mm-mm. situ dengan menampilkan indikator-indikator yang Mm-mm. sudah ditentukan. Misalkan yang di situ indikatornya, aku meyakini bahwa Allah Meyakini. SWT punyai nama-nama indah dan Eh, istimewa. Nah, di ya, situ anak bisa mencontreng apa dia itu ya, SL, SR, misalkan pemahaman selalu, ya. sering, dan kadang-kadang. Nah, itu Oke, ada paham. tertanam pada dirinya ketika Mm-mm. mereka menjawab, meyakini Oke, eh, bahwa mereka meyakini berikutnya, benar-benar apa gimana. berikutnya ada juga digunakan penilaian antar teman ya, antar teman ya. Ya, ya, eh ya, baik Bu In. Sekarang sebetulnya banyak sih yang bisa kita lakukan untuk melakukan asesmen ya Bu In ya. Kalau kayak gini mungkin rasanya juga untuk guru menyiapkan instrumen kayak gini ya Pak Mirhan tidak mudah juga ya Pak Mirhan karena ini juga belum menjadi kebiasaan, belum menjadi kultur di sekolah-sekolah kita. Guru menyiapkan instrumen kan ini instrumen non tes ini sebetulnya. Betul, Saya betul. pikir sih jarang banget lah guru yang mau menyiapkan ini kan. Nah, oleh karena itu sebetulnya Bu Iin banyak pendekatan-pendekatan penilaian juga yang bisa dikreasi ya Bu Iin ya. Bisa kita kembangkan juga ya penilaian-penilaian itu misalnya bagaimana kita tadi itu melalui refleksi sebetulnya kita sedang melatih anak-anak untuk berpikir kritis gitu ya melalui pertanyaan-pertanyaan ringan atau melalui misalnya
kita kita hadapkan dia kepada masalah sederhana saja, ya tergantung dengan kelas dia ya Pak Mirhan ya. Kita hadapkan dengan masalah sederhana itu sebetulnya ketika dia mampu menggunakan decision making, mengambil keputusan terhadap masalah sederhana itu sebetulnya juga pendekatan asesmen. Jadi asesmen itu tidak selalu tes. Kalau tes itu udah menjadi kebiasaan kita ya. Kemudian ada yang non-tes. Non-tes itu yang tadi kata Bu Iin, ada bentuknya rubrik. Tapi seberapa banyak guru kita melakukan ini gitu. Yang sengaja menyiapkan instrumen rubrik, nanti Bu Iin mengamati satu-satu, oh dia sering dan seterusnya. Kayaknya juga enggak deh, ya. Nah, oleh karena itu juga saya menyarankan banyak sebetulnya cara kita untuk kan asesmen itu untuk mengukur ya Pak Mirhan ya. Asesmen itu adalah untuk mengukur dan menilai, melakukan evaluasi sejauh mana anak-anak kita memahami apa yang kita sampaikan. Ya, sejauh mana kompetensi dia bisa terbangun melalui proses yang kita lakukan. Nah, itu banyak cara. Seperti tadi itu kata saya, misalnya masalahnya ini kan Asmaul Husna ya, yang kaitannya nanti dengan apa nih lebih ke apa? Asmaul Husna ini keyakinan ya. Asmaul Husna itu kan nama-nama baik ya. Iya, Bu. Iya, implikasinya terhadap kehidupan kita apa nih? Kalau kita mengenal nama-nama baik Allah itu apa? Yang paling signifikan merubah diri kita apa? Apa kita makin takwa, kita makin takut atau apa intinya? eh, Implementasinya, misalkan ini kita lihat misalkan seperti Asmaul Husna Al-Malik. Nah, Al-Malik itu kan Heeh, artinya maharaja. Nah, heeh, itu sasarannya untuk akhlak, heeh. sikap, yaitu adalah salah satunya kita memiliki sikap yang menahan diri. Artinya Hmm, ada yang Allah itu lebih dari maha kita. raja. Iya. Artinya kalau Hmm. manusia itu kita harus bisa menahan diri bahwasanya ada yang lebih lagi dari Lebih kita. kuat dari kita. Iya. Mm-mm. Nah, bisa nggak Ibu bukan apa itu, bukan mengatakan bahwa rubrik ini nggak baik ya, tapi Ya, maksud saya Bu. ada hal-hal yang lebih praktis kita lakukan dan itu lebih efektif mengukur. Bisa Ya. nggak kasus tadi misalnya ada nih kejadian di depan mata anak-anak kita, orang sewenang-wenang misalnya ya, kayak seperti kejadian kejadian dokter koas itu saya pikir semua orang udah bisa menikmati berita itu ya Pak Mirhan ya. Iya, Betapa Kak. orang arogan ya karena bapaknya punya jabatan, karena ibunya orang-orang penting segala macam, kemudian dia sewenang-wenang dengan orang lain. Itu kan kasus ya. Nah, itu bisa menjadi bahan asesmen kita, Bu Iin. Itu aja Bu Iin tanya sikap mereka bagaimana kalau misalnya nih kalian yang menjadi ketua kelas tiba-tiba ada teman kalian yang begini, apa keputusan yang kalian ambil? Itu sebetulnya juga proses asesmen, Iya. proses melakukan penilaian. Mampu nggak dia mengambil keputusan yang bijak, keputusan yang adil, keputusan yang tidak memihak misalnya, objektif gitu. Jadi sekarang banyak cara kita melakukan asesmen. Gitu ya Bu In ya. Baik, Oke, Bu. mungkin di bawahnya baru ada kognitif ya. Penilaian kognitif bisa diturunkan dikit lagi Pak Mirhan. Siapa yang hostnya ini? Ya, ini masih rubrik ya. Ini sosial. Oke, terus. Ya kan nggak mungkin guru mau buat sebanyak ini perangkatnya toh. Oke, keterampilan. Nah, ini keterampilan tadi mungkin dari ini. Bu Iin kan buat kaligrafi nih. Iya kan? Iya. Nah, Iya. yang mungkin yang lebih mendekati kepada psikomotorik atau keterampilan itu adalah ketika dia mampu membuat kaligrafi itu dengan cara yang benar, dengan cara yang indah. Mungkin itu lebih ke sana kalau kata saya. Ketimbang dia menghafal, menyanyikan lagu. Nah, mungkin kaligrafi ada di sini ya. Membuat kaligrafi, menunjukkan sikap dan seterusnya. Oke, yang kognitifnya saya belum ketemu. Coba ke bawah lagi dikit. Oh, skor beri satu instrumen. Nah, ini pengetahuan. Oke. Oh, pengetahuan ini sebentar, stop. Aktivitas pembelajaran. Pedoman penilaian aktivitas kelompok. Nah, ini masih penilaian kelompok ini. Kalau misalnya kerapihan, desain, panduan warna, estetika. Ini masih belum, ini kalau kata saya belum ke arah kognitif ya. Kalau bentuk penilaiannya masih berupa non-tes ini. Ya kan? Iya. Betul Bu In ya? Iya, Bu. Ini pedoman penilaian aktivitas. Ini baru menilai aktivitas ya. Menilai aktivitas. Belum masuk ke mana yang kognitif. Terus ke bawah Pak Mirhan. Oh, pembelajaran kedua berdasarkan oh iya. Jadi melalui pertanyaan ya. Iya, Bu. Ya, yang kognitif betul dia melalui tes ya. Tapi lagi-lagi menurut saya
banyak cara sebetulnya ya untuk mengukur kemampuan sikap, kemampuan keterampilan serta pengetahuannya. Banyak cara yang bisa dikembangkan oleh guru, tidak melulu dia dalam bentuk tes atau non tes. Kasus-kasus kecil itu sebetulnya menilai mereka mampu nggak mereka melihat masalah itu, menyelesaikan masalah itu dan seterusnya. Itu ya, Bu. Oke, Baik, Bu. saya rasa gitu ya, Pak Mirwan ada tambahan. Kalau nggak kita cukupkan, Bu Iin. Oke, baik sedikit sedikit saja Bu, Ya. Bu Bunda menambahkan. Betul saja disampaikan Bunda tadi untuk asesmen Bapak Ibu. Pada saat kepenilaian, jangan semata-mata kita fokus ke assessment of learning. Artinya, jangan semata-mata kognitifnya. Kita ada penilaian assessment for learning pada saat proses pembelajaran itu lebih perlu. Bagaimana konsepnya? Bagaimana pada saat kita melihat anak-anak bekerja kelompok, apakah mereka sudah menerapkan nilai toleransi? Itu langsung bisa dinilai ketimbang kita menampilkan eh, tampilan tapi tidak kita lakukan. Nah, itu yang terpenting, Bu. Yang kedua, Ya. diusahakan assessment itu on the track. Artinya tadi luar biasa, apalagi problem based learning. Saya kira akan lebih menarik lagi kalau kita lihat kasus-kasus yang lagi tren. Nah, terus seperti itu kan itu bisa memantik daya Iya, kritis siswa kita iya, sebenarnya. iya, betul, Seperti itu. betul, Mm-mm. betul, betul, Itu Pak, aja, betul Bunda. banget. Ya, bagus. Makasih, Bunda. Silakan. Oh, ya, makasih Pak. Satu lagi kali Bu, tadi ada pengayaan ya, kalau nggak salah ya. Pendalaman dan penguasaan atau pendalaman ya tadi kalau nggak salah. Apa yang biasa dilakukan, Bu Iin, untuk pengayaan dan pendalaman dan penguasaan itu? Ya, kegiatan pengembangan atau remedial ya. Kegiatan remedial siswa hasil pekerjaan yang belum mencapai hasil lalu melakukan pengulangan materi dengan cara pendekatan lebih individu, memberikan tugas individu atau untuk memberikan hasil belajar. Siswa yang hasil belajar lalu memberikan pengayaan dan menantang berpenguasaan. Ya, realnya seperti apa, Bu Iin? Kalau Misalkan, dia eh, remedial udah jelas itu ya. iya. Apa hal-hal baru yang bisa dilakukan untuk pengayaan dan remedial ini? Kalau untuk remedial, setelah Hmm. melihat hasil dari kegiatan belajar, Hmm. eh, ketika anak belum mencapai nilai yang diharapkan, guru mungkin bisa mencoba melakukan, misalkan menyederhanakan materi atau menanyakan, membuat apa namanya variasi lagi dalam penyajian pembelajaran, misalkan, Hmm. atau mungkin Gitu ya. melakukan tes atau pertanyaan pemantik Hmm. menarik maksudnya. Oke. Tugas-tugas yang biasanya diberikan untuk apa kegiatan remedial itu bentuknya seperti apa? Eh, Bisa dengan tugas-tugas individu, Bu. Iya, bentuknya soal atau apa? Bisa dengan Bagaimana? dalam bentuk soal. Oke. Ya, itu ya yang perlu kita kita perlu berinovasi di situ kalau menurut saya ya. Mungkin nggak juga selalu dengan kita beri soal, kemudian dia bisa jawab soal itu tidak juga otomatis dia bisa eh, terjadi pengayaan atau pendalaman menurut saya. Justru kalau kita beri tugas yang menantang, Bu Iin misalnya gini, kegagalan dia di kompetensi apa misalnya. Nah, Bu Iin bisa mencari model tugas yang menurut Bu Iin itu sangat mudah untuk kita eh, apa ya menutupi kekurangan tadi, menutupi ketidaktercapaian tadi, Bu Iin. Ya, contoh kecil saja anak-anak kita kan sekarang rajin banget pakai gadget ya Pak Mirahan ya. Tiada waktu tanpa HP. Nah, itu juga upaya kita sebetulnya untuk mengalihkan perhatiannya dari hal-hal yang kurang baik ke hal yang positif, tapi itu kaitannya dengan pembelajaran. Misalnya gini, Nana kalian pernah nggak ngelihat
berita di YouTube atau cerita di YouTube atau tayangan di YouTube yang misalnya pelajaran kita katakanlah tentang apa ya, durhaka pada orang tua misalnya ya. Saya agak keluar dari materi kita ya. Durhaka pada orang tua. Coba kalian cari satu saja tayangan di YouTube yang menggambarkan betapa perlakuan seorang anak itu sangat durhaka pada orang tuanya. Banyak banget bisa kita temukan sekarang, Bu Iin. Nah, itu minta ulas, coba kalian ulas nanti, kirim atau bisa di screenshot videonya di YouTube itu, kalian kasih ulasan. Kenapa itu terjadi? Kira-kira apa penyebabnya? Apa dampaknya kalau itu dilakukan pada orang tua kita? Itu sangat menyentuh kalau kata saya. Ya, ketimbang kita kasih soal, aduh nggak banyak yang berubah dari soal. Nggak banyak yang bisa kita ubah. Itu Win ya, contoh kecil. Mungkin gitu. Atau suruh dia apa? Sekarang banyak lah yang bisa dia akses. Ya, nah daripada dia nonton yang nggak karu-karuan, ya buang-buang waktu, lebih baik saya kasih pelajaran melalui itu. Buat mata pelajarannya lain juga gitu. Upayakan bahwa anak-anak tuh setiap hari menggunakan HP-nya lebih banyak untuk belajar ketimbang main game. Itu kita usahakan bersama-sama. Saya pikir itu ya Bu Iin, waktu kita juga Iya, sangat terbatas. iya, Cukup Bu. ya Pak Mirhan? Cukup Bu, cukup, cukup. Oke. Oke.